Apakah salah satu syarat wanita muslimah masuk surga harus mengenakan cadar? Ini pasti pertanyaan dari perempuan ini. Dan apakah wanita muslimah yang tidak bercadar pasti masuk neraka? Yang namanya perkara-perkara sunnah, ajaran-ajaran sunnah, termasuk niqab, cadar, yang sudah pernah kita singgung kemarin, bahwasanya ketika disebutkan oleh Allah yudnina alaihinna min jalabibihinna, itu para nisa al-ansar, kata Aisyah, didoakan dengan rahmat. Rahimallah nisa al-ansar, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Begitu turun ayat ini, mereka mengambil gorden-gorden mereka dan tirai-tirai mereka untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Dan mereka berjalan dengan mengintip. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa makna yudnina alaihinna min jalabibihinna adalah menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya kecuali mata kirinya. Dianggap mata kiri lebih jelek dari mata kanan. Ada pula yang menyatakan kecuali matanya, dengan mutlak, bukan mata kiri. Artinya kecuali matanya saja karena terpaksa untuk melihat jalan. Sehingga beberapa ulama Hijaz yang sekarang ini menyatakan kalau ada yang bisa menutupi, tetapi tetap bisa melihat, pakai. Yaitu kain purdah yang di matanya tipis sehingga dia bisa melihat jalan, tetapi ketika dilihat dari sana tidak terlihat. Ini tafsir-tafsir. Sedangkan yang menyatakan itu hanya afdoliyah, tetap kita katakan kalau afdoliyah ya sebaiknya dipakai. Berdasarkan beberapa dalil yang dalil itu tidak menunjukkan hujjah. Di antaranya hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullah, hadis fadl, yang ketika ada seorang dia melihat wanita, Nabi palingkan wajahnya, dia menyatakan, ya Rasulullah, dia begini, wajahnya merah atau wajahnya dipuji. Diriwayatkan atau dijadikan hujjah, berarti wanita itu tidak bercadar. Karena Fadl menyebutkan tentang kelebihan wajah wanita tersebut. Maka dibantah oleh para ulama bahwa itu ada kemungkinan, ihtimal. Idza wujida al-ihtimal batal al-istidlal. Kalau ada kemungkinan, pendalilan gagal, batal. Bisa jadi sedang terbuka, hijabnya terbang dengan angin, atau dia masih belum paham tentang hijab, atau masih ada sekian kemungkinan. Maka kalau ada ihtimal, kaidah fikihnya, batal al-istidlal, batal pendalilan. Baik, setelah kita anggap dan kita lihat bahwa yang lebih rajih adalah wajib, berarti siapa yang tidak bercadar seperti orang yang melanggar satu kewajiban. Apa hukumnya? Terancam dengan ancaman dosa. Kalau dikatakan pasti, ya tidak. Apakah yang tidak bercadar pasti masuk neraka? Ya tidak juga. Karena yang namanya dosa terancam dengan ancaman adab. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah Subhanahu wa taala, tetapi sudah terancam dengan ancaman dosa kalau itu adalah perkara yang wajib. Satu. Yang kedua, bukan hanya perbuatanmu tadi yang melanggar kewajiban, tetapi tuntutan kaum laki-laki yaumul qiyamah, ya Allah, aku terfitnah kepadanya karena dia tidak menutupi wajahnya. Bagaimana kamu, wahai para wanita, melayani tuntutan para laki-laki ini? Yang bukan satu, bukan dua. Sepanjang kamu berjalan, mereka ada yang terfitnah, ada yang sampai pulang masih ngelamun. Siapa tadi itu? Kamu akan dituntut, barakallahu fikum. Tolong nasihatnya kepada ikhwah yang masih membiarkan istrinya buka tutup cadar. Buka tutup cadar. Dia suruh istrinya pakai cadar kalau ke taklim. Tetapi kalau ke pasar, ke tempat-tempat umum, dibiarkan istrinya tidak pakai cadar. Cacatan saat ikhwah ini ikhwah lama. Dia paham ilmunya.
Barangkali dia lupa ilmunya. Bahwa hijab wanita disebutkan dalam sekian riwayat dalam tafsir yudnina alaihinna min jalabibihinna, disebutkan dari riwayat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan lainnya adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali satu mata yang kiri untuk mengintip untuk jalan. Ada riwayat kecuali dua matanya. Masih boleh dua matanya. Dan demikianlah sekian banyak riwayat-riwayat dalam tafsir yudnina alaihinna min jalabibihinna. Baik, ditambah lagi dengan jawaban Syekh Ibnu Utsaimin yang sangat bagus sekali. Kata Syekh setelah membawakan dalil-dalil, beliau ajak kita berpikir, mana yang lebih membuat fitnah? Kaki atau wajah? Yang membuat fitnah laki-laki di jalan raya. Cantiknya kaki. Atau wajahnya. Masya Allah wajahnya. Putih, hidungnya mancung, matanya lentik. Alisnya seperti semut beriring. Bibirnya seperti delima Mekah. Wajah di mana-mana itu yang membuat cantik. Mereka ukurannya wajah. Kok yang ini ditutup, yang wajah dibuka? Itu saya masih ingat Syekh Utsaimin rahimahullah menyatakan demikian. Setelah dalil, hujjah, satu lagi kata Syekh. Dari dalil akli, mana yang lebih pantas untuk ditutup dan mana yang lebih membuat fitnah? Sekarang ditutupnya kalau ke pengajian, dibukanya kalau ke pasar. Saya tanya, yang di pasar dengan yang di pengajian, mana yang lebih jauh dari fitnah? Atau mana yang tidak gampang terfitnah? Yang di sini, yang di majelis, malah ditutup. Tetapi yang di sana malah dibuka, padahal mereka lebih berbahaya. Orang-orang pasar. Ini sebagai tadzkir, mengingatkan barangkali lupa bahwa perkara walaupun ada khilaf sedikit, beberapa atau ada Syekh Al-Albani yang menyatakan lebih itu hanya afdoliyah saja bukan wajib, tetapi beliau memerintahkan istrinya dan anaknya dan saudara-saudaranya untuk berhijab, menutup dengan cadar. Yang menyatakan afdoliyah. Tetapi beberapa muridnya Hakim Abdad di Pekalongan dan lainnya menyatakan ada apa pakai cadar itu nggak wajib. Ada apa pakai cadar itu nggak wajib. Kalimat nggak wajib itu adalah kalimat berbahaya. Saya katakan pada orang tersebut melalui orang lain. Tolong sampaikan pada dia. Tanyakan, tidak wajib itu apa? Itu ucapan politis. Itu tidak wajib. Sebentar, tidak wajib itu bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa afdaliyah, mustahabbah. Yang mana ini? Kau bilang, enggak wajib. Enggak wajib itu yang mana? Masih ada 4 kemungkinan. Ya maksud saya enggak wajib itu cuma afdaliyah. Kalau afdaliyah berarti anjurkan orang pakai. Kalau afdaliyah, mustahabbah, anjurkan orang pakai. Bukan menyatakan ada apa pakai cadar. Itu kan gak wajib. Ini salah asuhan. Salah asuhan, salah didik. Entah dididiknya dengan apa. Kok bisa begitu? Kami punya dalil yang menunjukkan tidak wajibnya cadar. Kami punya hujjah. Ada riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Saya tidak nolak. Ada memang alasan-alasan mereka. Tetapi mereka menyimpulkan afdaliyah, sedangkan kamu seakan-akan menyimpulkan haram. Karena berkata, ada apa pakai cadar? Itu kan berarti haram. Kalau afdaliyah, hendaklah kamu berkata, ya ikhwan, ya akhwat, wahai ikhwan, perintahkan istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, yudnina alaihinna min jalabibihinna, pakailah mereka cadar. Afdal. Mustahab kan gitu harusnya. Bukan marah-marah ngelihat akhwat pakai cadar. Marah. Yang kedua, mereka marah kalau akhwat pakai hitam. Taklid mereka itu, muqallid. Terus harusnya apa, Pak Ustaz? Merah, kuning, hijau. Ya kembali mereka berkata, tidak harus hitam, tapi yang gelap. Yang paling gelap ya hitam. Kenapa sih? Kok aneh? Tidak harus hitam, yang penting gelap. Tidak mencolok warnanya. Taib tidak mencolok warnanya, gelap, yang paling gelap ya hitam. Ini khonibin a'azakumullah. Perkaranya adalah
sesuatu yang ada dalam hatinya dari ta'assub. Kembali lagi ta'assub lagi. Merasa bahwa semua orang salah, semua para ulama salah, hanya dia yang benar. Dan kemudian tidak mau menengok hujjah, tidak mau menengok dalil. Bahkan berpikirnya bagaimana bisa menjatuhkan orang lain dengan hujjah-hujjahnya. Katanya hujjah, padahal ternyata bukan hujjah. Bolehkah memakai hijab yang bermodel seperti modelnya seorang artis yang sering muncul di sinetron? Apakah kira-kira yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Barakallahu fikum. Namanya hijab itu supaya tidak mencolok. Hijab itu dipakaikan pada para wanita agar tidak membuat fitnah. Kalau dibikin jilbab yang cantik, jilbab yang menarik, ya akhirnya mencolok lagi. Akhirnya jadi fitnah. Bahkan ada yang pakai hijab jadi lebih cantik. Memang tidak pakai cadar. Karena dihias dengan kerudung-kerudung yang modern. Itu bukan hijab namanya. Namanya hijab itu agar tidak membuat fitnah bagi laki-laki. Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki melainkan wanita.